Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diberikannya nikmat bertemu bulan suci Ramadan yang kesekian kalinya. Untuk itu, bagaimana cara kita bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yaitu dengan cara memaksimalkan selama 1 bulan ini amal ibadah kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Di mana salah satu keutamaan bulan suci Ramadan dibandingkan dengan malam-malam di bulan yang lainnya adalah barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan amalan sunnah pada bulan Ramadan, maka pahalanya seperti orang yang melakukan amalan fardu pada bulan yang lainnya. Dan barang siapa yang melakukan satu amalan fardu di bulan suci Ramadan, maka pahalanya seperti orang yang melakukan 70 amalan fardu pada bulan yang lainnya. Bulan Ramadan sendiri merupakan salah satu bulan yang istimewa, karena pada bulan tersebut diturunkannya kitab suci Al-Quran dan diwajibkannya berpuasa kepada umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian banyak sekali momen-momen istimewa yang pernah terjadi selama bulan suci Ramadan. Di antaranya yaitu malam nuzulul Quran, malam Lailatul Qadar, dan kemenangan pada perang Badar pada zaman Nabi Muhammad SAW. Salah satu keistimewaan Nabi Muhammad SAW yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hal beribadah adalah diberikannya malam Lailatul Qadar dalam rangkaian malam-malam istimewa di bulan suci Ramadan. Secara bahasa, Lailatul Qadar terdiri dari 2 kata, yaitu lail dan qadar. Kata lail memiliki arti kata malam. Yang dimaksud malam di sini adalah mulai terbenamnya matahari hingga terbitnya fajar shadiq. Sedangkan kata qadar berasal dari kata lafadz qadartu aqdiru qadaron yang artinya dikehendaki. Maksud dari kata dikehendaki di sini adalah sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap urusan-urusannya, seperti halnya yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Qamar ayat 49 yang berbunyi inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, yang artinya sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukurannya. Salah satu surat yang menjelaskan secara spesifik tentang malam Lailatul Qadar yaitu surat Al-Qadar. Asbabun nuzul dari surat Al-Qadar adalah bahwa suatu saat ada seorang laki-laki dari Bani Israel yang pada malam harinya ia beribadah sampai pagi hari. Kemudian di pagi hari ia berjihad hingga sore hari. Hal tersebut ia lakukan selama 1000 bulan secara terus menerus. Maka kemudian Allah menurunkan ayat ini. Yang dimaksudkan yaitu ayat pada surat Al-Qadar, bahwa pada malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada amalan orang Israel tersebut selama 1000 bulan. Kemudian sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, aku mengira bahwa Rasulullah SAW itu sebagai orang yang panjang umurnya. Maka aku menganggap umat Nabi Muhammad memiliki umur yang pendek, sehingga takut untuk dapat menyamai umur umat yang lainnya. Maka Allah kemudian memberikan malam Lailatul Qadar untuk umat Nabi Muhammad SAW, yang dimana pada malam tersebut lebih baik dari 1000 bulan. Hal ini dijelaskan pada tafsir Mafatihul Ghaib oleh Imam Ar-Razi dan kitab Al-Muwatta karya Imam Malik. Kemudian malam Lailatul Qadar juga digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan Al-Qur'an secara utuh dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Qadar ayat yang pertama. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Kemudian setelah Al-Qur'an diturunkan secara keseluruhan di Baitul Izzah, maka kemudian diturunkan secara bertahap pada Nabi Muhammad SAW. Wahyu pertama turun pada saat Nabi berada di Gua Hira. Kemudian selama 23 tahun Al-Qur'an diturunkan secara berangsur-angsur, 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat Al-Baqarah ayat 185 dan At-Tuhan ayat 3. Dari beberapa ayat tersebut menunjukkan satu kesamaan objek, yaitu Lailah Mubarakah, yang merujukkan pada malam Lailatul Qadar. Kemudian para ulama memiliki pendapat yang berbeda-beda dalam memberikan ciri-ciri atau tanda terkait malam Lailatul Qadar. Imam Al-Qurtubi memaknai Lailatul Qadar dengan malam di mana kitab yang memiliki nilai yang tinggi, yaitu Al-Quran, diberikan kepada Nabi Muhammad SAW yang memiliki kedudukan yang tinggi tersebut. Kepada Nabi Muhammad SAW yang memiliki kedudukan tinggi di antara nabi-nabi yang lainnya.
Pada tafsir Al-Jami' lil Ahkamil Quran, Imam Al-Qurtubi menyatakan bahwa malam Lailatul Qadar ditandai dengan terbitnya matahari yang terlihat secara putih dan bersih, tidak panas dan tidak pula dingin. Imam Yusuf Al-Qaradawi menyatakan bahwa tidak selalu setiap tanda tersebut dirasakan oleh setiap orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Bisa saja malam Lailatul Qadar tersebut dialami oleh salah seorang saja, sedangkan ada yang mendapatkan malam tersebut melalui mimpi atau bahkan mendapatkan karomah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak keterangan dari para ulama terkait kapan waktunya malam Lailatul Qadar tersebut. Mulai dari keterangan bahwa terdapat pada malam ke-17 bulan suci Ramadan, malam ke-19, atau pada 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Pada kitab Sahih Bukhari, hadis nomor 7017, salah satu yang meriwayatkannya adalah Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Carilah Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil pada 10 hari terakhir bulan suci Ramadan." Dan banyak keterangan yang lain yang menjelaskan mengenai kedatangan Lailatul Qadar tersebut. Namun tidak ada yang tahu pasti kapan malam tersebut benar-benar akan datang. Tidak ada nas maupun athar yang menetapkan secara mutlak tentang malam tersebut. Jadi setiap malam pada bulan suci Ramadan akan berpeluang menjadi turunnya Lailatul Qadar. Oleh karena itu, janganlah kita mengkhususkan mengisi malam-malam Ramadan pada malam-malam tertentu saja. Akan tetapi lebih utama jika kita menghidupkan seluruh malam bulan suci Ramadan seperti apa yang telah dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, agar mendapatkan keutamaan malam suci Lailatul Qadar dan juga mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya bagikan sedikit banyak terkait hal malam Lailatul Qadar. Semoga dengan adanya perihal ini dapat meningkatkan semangat kita untuk menghamba berharap ridha Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia ini. Semoga segala doa kita diijabah dan segala amal perbuatan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tetap jaga kesehatan kawan-kawanku semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.